Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Pondok Pesantren Al Zaitun akan dijaga dan dibina karena tidak melanggar hukum. Mahfud juga menyebut hanya pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang bermasalah dengan hukum. Ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud menilai tidak ada pelanggaran hukum terkait Ponpes, termasuk terhadap santri dan lulusan Al Zaitun. Mahfud menjelaskan penegakan hukum atas dugaan pidana yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akan diproses hingga tuntas. Selain penyidikan dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang tengah diusut Bareskrim Polri, Mahfud juga menambahkan laporan baru atas Panji Gumilang berupa dugaan pencucian uang serta penyalahgunaan kekayaan Yayasan Ponpes Al Zaitun. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham. Kenapa Al Zaitun sudah ditangani? Al Zaitun itu pondok pesantrennya kita jaga, kita bina agar terus berkembang, karena sebagai pondok pesantren dia tidak ada indikasi melakukan kesalahan. Sebagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah tidak ada indikasi yang mencetak lulusan yang melanggar hukum, semuanya baik-baik saja. Tetapi pengelolanya yang bernama Panji Gumilang, ya ada beberapa masalah hukum yang diindikasikan dilakukan, itu kita proses. Ya, fatwa MUI akan menentukan langkah hukum Panji Gumilang. Kenapa MUI belum menyerahkan fatwa kepada Bareskrim Polri? Kita akan membahasnya bersama Sekjen MUI, Ihsan Abdullah. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan, kapan tepatnya MUI akan menyerahkan fatwa kepada Bareskrim Polri yang nantinya ini selanjutnya akan menentukan langkah hukum dari Panji Gumilang, Pak? Ya, kami sebelumnya jelaskan dulu bahwa sebagai sodikul hukuma, artinya MUI sebagai mitra pemerintah, tentu saja mendukung semua langkah yang dilakukan oleh Menko Polhukam, dan kami di dalam rapat pertama pun menjadi bagian dalam rapat tersebut dan telah menyampaikan bahwa ada perbuatan orang yang harus mendapatkan hukuman dan mempertanggungjawabkan secara hukum, yaitu Panji Gumilang, dan ada Mahat yang harus diselamatkan. Artinya harus dibina oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kami menduga bahwa Panji Gumilang telah melakukan tindak pidana berupa penodaan agama. Nah, karenanya di masa-masa yang lalu kasus-kasus penodaan agama yang berkaitan dengan penistaan dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh Ahmad Musadek, kemudian Lia Aminuddin, Muhammad Kece yang terakhir, itu kan telah memperoleh ganjaran hukuman berupa pidana, maksudnya agar tidak ada lagi orang yang menghinakan atau menodai agama. Dan di masa yang lalu pula aparatur kepolisian, dalam hal ini penyidik, selalu melandaskan fatwa atau fatwa MUI menjadi pertimbangan untuk melakukan penyidikan. Nah, oleh karenanya kami juga mengapresiasi Mabes Polri, dalam hal ini Dirtipidum, Bareskrim yang telah melakukan proses penyidikan, dan kami berharap dari proses penyidikan ini segera menjadi atau menetapkan tersangkanya, karena telah jelas apa yang disampaikan Dirtipidum bahwa telah diduga kuat Panji Gumilang melakukan tindak pidana. Dan sebagai mitra pemerintah tadi, kami juga mengharapkan Bareskrim saat itu untuk mengajukan permohonan fatwa, dan permohonan fatwa itu telah diajukan oleh Dirtipidum dan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia, dan tentu saja Majelis Ulama Indonesia sedang menyiapkan, ya, kemarin sudah finalisasi, sekarang sedang menyiapkan nanti, karena yang memohon adalah Dirtipidum, Bareskrim, ya, maka kami juga akan menyampaikannya kepada Bareskrim, Dirtipidum. Nah, saya kira itu prosedurnya, dan saya kira masyarakat dan semuanya sabar
Insya Allah proses-proses ini akan ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, dan tentu saja MUI support apa yang menjadi permintaan dari Mabes Polri dalam rangka untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan edukasi sekaligus memberikan efek jera agar tidak semua orang menafsirkan sendiri apa yang bukan menjadi kewenangan atau kompetensinya. Nah, dalam rangka kehidupan yang baik, ya harmoni, menjaga kondisivitas masyarakat, tentu juga Al-Zaitun ini nanti kasus ini akan segera melandai, ya, setelah Panji Gumilang tentu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya kira itu. Artinya memang fatwa ini tinggal diserahkan saja ya ke Barreskrim Polri, atau memang masih tahap finalisasi atau seperti apa, Pak? Sudah tinggal diserahkan ke Mabes Polri karena memang pemohonnya adalah beliau dari Mabes Polri, maka kami menyerahkannya. Bahwa nanti teman-teman media atau masyarakat ingin mengetahui, nanti kami persilakan kepada Mabes Polri untuk bisa mengetahui seperti apa fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap kasus yang menghebohkan masyarakat Indonesia ini, yang membuat kegaduhan ini. Saya kira itu fungsinya Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat. Himayatul umat itu artinya melindungi kepentingan umat Islam dan masyarakat agar tidak terpapar oleh pemikiran-pemikiran keagamaan yang menyimpang. Nah, itu fungsi Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat. Rencananya kapan, Pak? Apakah hari ini atau mungkin pekan depan, Senin? Saya akan sampaikan ke teman-teman media kapannya. Nanti silakan nanti ke Mabes Polri untuk mengetahui seperti apa isinya. Karena memang seperti itu prosedurnya. Kecuali fatwa yang bersifat kami yang aktif menyampaikannya, ya, maka fatwa itu terbuka untuk masyarakat, ya. Namun demikian fatwa ini juga akhirnya terbuka nanti ketika kami telah menyampaikannya kepada pihak pemohon, yaitu Mabes Polri, dalam hal ini Direktif Bidum. Jadi jelas ya, Pak, fatwa MUI Panji Gumilang melakukan penodaan agama, begitu, Pak? Ya, pasti ke sana. Intinya bisa ditafsirkan seperti itu. Apa saja menjadi perspektif MUI, Pak, dalam penyusunan fatwa tersebut terkait dengan penodaan agama di kasus Panji Gumilang ini? Oh, banyak sekali pertimbangannya. Yang pertama tentu kajian-kajian kami di tahun 2022. Terus permohonan-permohonan yang banyak sekali, yang pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan konten video-video yang viral dan membuat gaduh masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dan telah terverifikasi kebenarannya, tidak terbantahkan oleh pihak Mabes Polri. Dan yang ketiga adalah kewajiban dari Majelis Ulama Indonesia, ya, telah mempertimbangkan semua, termasuk mempertimbangkan Panji Gumilang yang tidak mau mengklarifikasi, tidak mau bertabayun, tidak mau menerima kami untuk melakukan klarifikasi atau tabayun. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Dan yang terakhir tadi adalah kewajiban Majelis Ulama Indonesia, baik diminta atau tidak diminta, fatwa ini tentu akan kami buat, ya, sebagai anjuran, sebagai pandangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi guidance atau menjadi nasihat atau menjadi anjuran yang baik kepada umat Islam terhadap kasus yang berkaitan dengan perbuatan Panji Gumilang di Ma'had Al-Zaitun. Sehingga masyarakat Muslim khususnya menjadi jelas, ya, umat menjadi jelas bagaimana ukurannya yang harus dilakukan. Artinya jangan sampai
masyarakat dirugikan oleh pemikiran-pemikiran Panji Gumilang yang diindikasi menyimpang. Nah, itulah fatwa. Sehingga nanti jelas ukurannya seperti apa. Mudah-mudahan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia dapat memahami isi fatwa itu dan dapat mengikuti, karena sebaik-baiknya umat Islam tentu mengikuti anjuran, nasihat dan pandangan keagamaan yang disampaikan oleh ulama. Itu saya kira. Baik, terima kasih atas penjelasannya Sekjen MUI Iksan Abdullah di Selamat Pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sekjen ya. Wasekjen, mohon maaf, Wasekjen MUI. Baik, terima kasih Pak Iksan Abdullah sudah bergabung bersama kami.